Para santri sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi yang berkaitan dengan tawasul. Mungkin sebagian antum yang kelas 12A ya, tawasul sudah dibahas, cuman yang kelas B belum sampai ke bab ini. Jadi insyaallah ana samakan. Jadi yang kelas A sambil murojaah tawasul, insyaallah ini 2 kali pertemuan. Nanti pertemuan berikutnya insyaallah kalau masih ada waktu, kalau ustadznya bisa, maka kita pindah ke masalah walak dan bara. Ini Ustadz ringkaskan dari dari beberapa sumber. Jadi insyaallah cakupannya lebih luas dan insyaallah lebih detail daripada yang ada di kitab. Jadi silahkan di download yang file Ustadz kirim lewat wali kelas antum, download dan dibuka, dipelajari. Setelah rekaman ini, setelah video ini, nanti antum kerjakan soal-soal yang Ustadz kirimkan. Dalam pembahasan ini nanti ada 2 mabahas, yaitu 2 pembahasan. Yang pertama tentang ta'rifnya, yaitu apa itu tawasul dan wasilah. Apakah sama antara tawasul dan wasilah atau berbeda? Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua tentang macam-macam tawasul. Macam-macam tawasul sebagaimana di kitab antum ya, ada 2 juga, yaitu tawasul masyru' dan tawasul yang mamnu. Jadi kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian tawasul dan wasilah. Secara bahasa, wasilah adalah al-manzilah indal malik. Jadi sama ya, tawasul ataupun wasilah itu sama. Yang pertama, secara bahasa wasilah adalah al-manzilah indal malik. Al-manzilah, apa itu manzilah? Manzilah adalah kedudukan di sisi raja. Wahiyad darajah atau manzilah darajah sama ya, derajat. Wal qurbah, wasilah bermakna juga dengan qurbah, yaitu dekat atau pendekatan. Kemudian watawassala ilaihi biwasilatin idza taqarraba ilaihi bi'amalin. Watawassala ilaihi, dan seseorang itu melakukan tawasul kepada hinya, kembali kemana? Hinya kembali ke orang lain, atau bisa jadi kembali ke raja itu, al-malik. Jadi seseorang melakukan pendekatan dengan orang lain dengan cara apa? Biwasilatin, dengan suatu sarana. Wasilah idza taqarraba ilaihi bi'amalin, kalau seandainya dia ingin melakukan atau dia ingin dekat dengan orang tersebut dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang orang tersebut sukai. Jadi wasilah adalah sarana. Jadi misalnya antum ingin dekat dengan presiden, maka harus deketi misalnya menteri-menterinya atau keluarganya presiden biar dekat dengan presiden dengan cara tertentu. Atau antum pengen dekat dengan kepala sekolah, ya berarti harus dengan cara yang benar. Misalnya dengan tidak melanggar peraturan-peraturan sekolah, kemudian prestasinya bagus, ranking 1 terus, atau ketika lomba menang dan seterusnya atau dan sebagainya, maka akan banyak sekali maka insyaallah kepala sekolah akan dekat dengan
dengan antum, atau antum akan dekat dengan kepala sekolah, dan begitu juga sebaliknya. Wal wasilah aidan ma yutaqarrabu bihi ilal ghair, dan wasilah juga adalah ma yutaqarrab, apa yang bisa mendekatkan dengan wasilah tersebut kepada yang lain. Jadi sesuatu yang mendekatkan kepada sesuatu yang lain. Yuqal wasala fulan ila rabbih wasilatan bitasydid. Nah, ini secara bahasa singkatnya, wasilah adalah suatu sarana yang digunakan untuk mendekatkan kepada orang-orang lain. Kemudian dalam hadis adzan, yaitu doa setelah mendengar adzan, diantaranya adalah Allahumma ati Muhammadanil wasilah. Wasilah di sini diartikan apa? Hiya fil asl ma yutawassal bihi ila syai' wa yataqarraba bihi. Secara asal wasilah di sini dalam doa setelah adzan adalah apa yang dapat menghantarkan kita kepada sesuatu tersebut dan mendekatkan kepada sesuatu itu. Wal murad bihi fil hadis, adapun dalam hadis di atas, dalam doa adzan di atas, al-qurbu minallah. Maksudnya wasilah di sini adalah al-qurb, yaitu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan juga wasilah di sini adalah syafaah yaumal qiyamah, syafaat pada hari kiamat, atau manzilatun min manazil jannah. Wasilah di sini adalah kedudukan di mana? Kedudukan di surga nanti, sebagaimana dalam hadis. Itu tadi wasilah atau tawasul dalam artian secara bahasa. Kemudian tawasul dalam artian secara istilah atau terminologi, maka la yakhruj tawassul fil istilah an ma'nahu fil lughah. Jadi tidak beda jauh arti tawasul dan wasilah baik secara bahasa maupun secara istilah. Tawassul secara istilah, lihat, huwa at-taqarrub ilallah ta'ala bima syara'ahu fi kitabihi aw ala lisanihi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tawassul secara istilah di sini diartikan adalah at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Jadi sama ya. Jadi mendekatkan, intinya adalah mendekatkan. Cuman di sini kalau secara istilah ditambah lagi, mendekatkan kepada siapa? Mendekatkan kepada Allah dengan apa? Wasilahnya dengan apa yang Allah turunkan dalam kitabnya, atau dengan apa yang Allah syariatkan dalam kitabnya, atau dengan apa yang dikatakan oleh utusannya, yaitu Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian arti yang lain sama ya, tawasul dan wasilah itu sama. Cuman di sini Ustaz bedakan artinya. Kemudian wasilah secara istilah artinya ma yutaqarrab bihi ilallah. Sama segala sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Lihat bedanya apa? Tawasul dan wasilah. Tawasul itu perbuatannya kalau secara istilah ya. Adapun wasilah adalah bendanya, sarana yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada orang lain, atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya roja'a husuli marghub, dengan harapan mendapatkan sesuatu yang marghub, sesuatu yang dia sukai, au daf'ir marhub, au menolak sesuatu yang dia benci, yang dia tidak suka, min fi'lil wajibat wal mustahabbat au tarkil manhiyat, dengan melakukan kewajiban-kewajiban atau sunnah-sunnah Nabi dan meninggalkan larangan-larangan yang
Allah larang melalui kitabnya atau melalui lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yutlaqu ala ma yutaqarrab bihi ila Allah min fi'l at-ta'at wa tarkil manhiyat wa alaihi hamlul mufassirin qaulihi ta'ala wabtaghu ilaihil wasilah. Dan kemudian wasilah juga diitlakkan kepada segala sesuatu yang mendekatkan diri kepada, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan larangan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wabtaghu ilaihil wasilah. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan innal wasilah hiyal qurbah wa qala qadada fi tafsiril al-qurbah. Nah, wasilah di sini dalam ayat ini kata beliau radhiyallahu anhu, wasilah adalah qurbah, suatu pendekatan. Kemudian Qadadah, salah satu ahli tafsir Al-Quran, beliau mengatakan, menafsirkan al-qurbah yaitu ay taqarrabu ila ta'atin bi ta'atihi wal amal bima yardihi wa hakada. Jadi maksud ayat di atas adalah wabdahu ilaihil wasilah, taqarrub, mendekatlah kalian dengan cara apa? Dengan cara taatan, dengan menaatinya, dengan menaati perintahnya, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala, wal amal bima yardih, dan melakukan apa yang Allah ridhoi. Fa inna kullama amara bihi syara' minal wajibat wal mustahabat fa huwa tawassul syar'iyyun wa wasilah syar'iyyah. Karena sesungguhnya setiap apa saja yang diperintahkan oleh syariat, yang diperintahkan oleh Allah berupa kewajiban atau sunnah-sunnah dan yang lainnya, maka hal itu adalah tawassul yang termasuk tawassul yang syar'i dan wasilah sarana yang syar'i pula. Wa atlaqal wasilah fil hadis ala manzilatin fil jannah. Dan wasilah juga diitlakan, dimutlakan dalam artian kedudukan di dalam surga nanti. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Summa sallallahu liyal wasilah." Mintalah kalian kepada Allah untukku wasilah. Apa itu wasilah? Kedudukan di surga. Fa innaha manzilatun fil jannah. Sesungguhnya wasilah ini adalah kedudukan di surga. La tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah, yang tidak layak, yang tidak berhak baginya kecuali untuk hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ah. Maka Nabi SAW berharap agar hamba tersebut yang mendapatkan manzilah itu adalah beliau SAW. Maka barang siapa faman sa'ala, barang siapa yang meminta kepada Allah agar menurunkan wasilah atau memberikan wasilah kepada Nabi Muhammad, maka halat lahu syafa'ah, beliau akan, atau syafaat beliau akan, atau Allah akan beri syafaat hamba tersebut di hari kiamat kelak. Jadi intinya orang yang meminta wasilah untuk Nabi, jadi meminta kepada Allah wasilah untuk Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan berikan syafaat pada hamba tersebut di hari kiamat kelak. Allah taala alam bisawab. Nah, minggu depan kita lanjutkan lagi pada tentang permasalahan yaitu macam-macam tawassul. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.